jadi sampah, ada dua pilihan setelah itu. Apa pilihannya? Satu, azabun syadid, azab yang pedih, atau maghfiratun minallah wa ridwanun, ampunan Allah dan keredaan. Hanya dua pilihan kita Bapak Ibu. Jadi sampah pasti, kita tidak bisa milih. Semua kita akan jadi sampah, itu pasti. Tapi pilihan setelah jadi sampah itu ada dua, azab atau ampunan dan keredaan Allah. Karena itu di ayat 21 kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, berlombalah kalian mendapatkan ampunan Tuhan. Bapak Ibu yang lagu yang laumunya 60, itu kata Allah dunia sudah selesai. Karena sudah masanya takasur. Itu selesai. Tugas Bapak Ibu di masa-masa injury time ini berburu gol ampunan sebanyak-banyaknya. Ibarat main bola, di masa-masa sebelum peluit panjang dibunyikan, bekerjalah mengejar ampunan sebanyak-banyaknya, gol ampunan itu tercipta. Jadi kata Allah, tidak ada jabatan lagi, sudah 60 sudah selesai jabatan, dunia sudah habis, kata lagi. Kata Allah, sabiqu ila maghfirah, bersegeralah kalian mendapat ampunan. Ini tugas Bapak Ibu sekarang, termasuk saya. Tapi kalau secara hukum alam ada dua hukum dia. Ya nah, hukum alam ini ada hukum dia dulu. Kalau hukum dia di bosku, itu Bapak Ibu dulu sih dulu oke. Hukum alamnya walaupun hukum mati bisa jadi dulu. Tapi Bapak Ibu yang sudah kunyang-kunyang Pak, kata Allah, berburulah dengan ampunan Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita harus berburu dapat ampunan? Kenapa Allah perintah kita sabiku, berpacu, jangan santai lagi, ampunan cari, kejar. Satu, karena kita tidak tahu ajal kita kapan datangnya. Itu alasan pertama. Kenapa kita berburu dengan ampunan? Kita tidak pernah tahu mati itu kapan datangnya. Makanya kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan tunda tobat di sore hari, karena belum tentu engkau melihat matahari terbenam. Iza amsaita fala tantaziril sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda tobat di pagi hari, belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Jadi kata Nabi, hidup kita ini pendek Bapak Ibu, antara terbit dan terbenam matahari saja, dan lebih dari itu. Kalau tidak mati Bapak Ibu siang ini, malam beko mati itu. Tidak mati malam beko, siang besok mati itu. Tidak mati siang besok, malam besok mati itu, pasti mati itu. Dan hidup kita ini ya segitu. Kalau tidak terbit matahari matinya, terbenam matahari matinya. Itu kenapa dalam hadis Muslim Nabi mengajarkan, kata Nabi begini, man qala hina yusbih, siapa yang di pagi hari berkata sekali, apa yang dikatakannya di pagi hari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia disebut Sayyidul Istighfar ya. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar pagi, mata qabla ayyum siang, mati dia menjelang sore, menjelang malam, famin ahlil jannah, langsung ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mencari ampunan Allah. Dosanya yang di siang hari sudah diampuni di pagi hari. Hingga dosa yang belum diperbuatnya di hari itu sudah diampuni di pagi hari. Kenapa? Dia bersegera meminta ampun kepada Allah atas dosa yang sudah, yang sedang, dan yang akan diperbuat. Itu hebatnya Sayyidul Istighfar. Kalau dia baca sore sekali, mata qabla ayyum siang, mata qabla ayyusbiha, mati menjelang pagi, famin ahlil jannah, langsung ke surga Allah. Karena dosanya yang di malam itu sudah diampuni di sore hari, hingga dosa-dosa yang belum diperbuat. Itu hebatnya Sayyidul Istighfar. Makanya Bapak Ibu, mulai hari ini
Jangan pernah tinggalkan sayyidul istighfar. Jangan pernah. Kena hadis sahih. Baca pagi sekali, baca sore sekali. Kalau Bapak Ibu baca pagi itu sekali ya. Nah, itu tunggu selama matinya dalam sore. Amin. Mati surga. Udah jadi mati Ustaz, baca sore. Nah, tunggu mati dalam pagi. Mati surga. Tidak mati, baca lagi pagi itu pasti mati betul. Bila ketipu aja. Yang penting Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan sayyidul istighfar. Yang paling aman itu sudah subuh baca, sudah asar baca, itu paling aman. Kalau Bapak Ibu baca di rumah, Ibu lupa. Apalagi anak minggu, cucu minggu, apa minggu, itu yang saya. Pokoknya habis asar sebelum beranjak, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahli. Kada sampai 1 menit selesai. Beko habis subuh setelah zikir menjelang pulang baca pulang sekali dulu. Pokoknya ini Bapak Ibu jangan tinggalkan. Karena kata Nabi begitu. Itu alasan pertama kita harus bersegera dapat ampunan. Karena tak tahu kita ajal kita kapan datang. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu di masjid di kampung aku, di masjid raya Pasar Marlabu, yang masjid lama dari Pasar Lama, sekarang jadi RTH Taman. Itu imam masjidnya senior saya tuh, itu meninggalnya dalam salat isya. Dia jadi imam salat isya. Tahiyat awal tuh tak berdiri dia lagi. Orang sudah gelisah. Habis itu dia tersungkur saja di tempat salat itu dan digantikan. Setelah selesai salam diangkat. Tidak selesai malah salatnya hebatnya itu. Betapa pendeknya usia kita ini. Ya. Nah, makanya bersegeralah dapat ampunan. Ya. Yang kedua, kenapa kita segera dapat ampunan? Karena tidak ada kita yang aman dan selamat dari dosa. Ya. Hari-hari kita di Bapak Ibu berdosa, dan mata, telinga, dan telinga, mulut, dan mulut, tangan, dan tangan kaki, dan hati lah paling tidak. Itu rahasianya kenapa begini Bapak Ibu. Ibu Bapak habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kalimat pertama yang diajarkan lagi? Istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Begitu. Kenapa istighfar kalimat pertama setelah salat? Ini bukan setelah bermaksiat, setelah salat istighfar, taubat. Kenapa? Jangan Bapak Ibu merasa aman dari dosa. Dalam salat pun bisa terselip dosa, apalagi di luar salat. Dalam salat pun berdosa bisa. Misalnya ibu salat di belakang, Allahu Akbar. Dan jadi kadang pegang hukum kena orang di hukum, lalusu, hitam. Agak ibu dalam hati, ibu dan ibu dalam hati ini rumah rancak, oto rancak, kena modeko dunia sih. Ibu bersoal itu namanya as-sarair. Yaumatu belas sarair, ada kejahatan maksiat yang tersembunyi di dalam hati kita, tidak ada yang tahu. Dan tapi dicatat Allah. Maksiat itu makanya istighfar habis salat. Hati yang bermaksiat. Ibu bapak pas sujud subuh aja. Pas sujud kawan kan baca tasbih, awak baca tasbih. Subah mendiamo yang kancang bau. Datang kong kancang bau namo. Tayo makan. Agak cipu dalam hati, tidak kadang-kadang supaya pemali mana gosok gigi. Padahal amoknya bau ibu bukan temali gosok gigi, mungkin sakit. Ada penyakit yang nafas tidak sedap bau. Ibu dalam kondisi mali gosok gigi, tidak bersuara itu. Maksiat itu istighfar. Itu rahasia ibu istighfar setelah salat. Ibu bapak habis pengajian duduk di majelis seperti ini. Sebelum pergi meninggalkan majlis ada doa istighfar diajarkan Nabi itu, doa kafarat namanya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada begitu? Kenapa Bapak Ibu duduk di pengajian ini istighfar? Tidak aman dari dosa apa? Duduk di pengajian itu berdosa. Enggak, jangan Bapak kita tidak berdosa, kita bisa duduk di sini. Misalnya, ibu duduk dengan pengajian kawan di bawah telambe. Itu bagabi kalau sama itu panjang muncung. Itu dosa ibu, panjang muncung ke orang.
Bahkan mungkin bajunya udah mungkin ada mungkin terlambik rumah nakik masa di terlambik panjang ibu panjang muncul tu dosa dia. Aku muncul ibu dia nak panjang panjang dosa. Ya, dosa. Ya, dia duduk di pengajian tu maksiat dia duduk. Nah, atau ustaz bagi pengajian ibu monta tu maksiat tu. Iya, ibu monta kan meremehkan nasihat tu. Tak penting di dalam itu masuk dosa. Apalagi yang diutar ustaz dulu bagi. Monta ustaz lontar. Maka tahu ustaz lontar di jamaah. Dia monta jadi kamu, monta jadi kamu, tak boleh monta. Istighfar. Tidak ada kita yang aman dari dosa. Tidak ada. Ibu bapak satu hari itu pada sore dulu. Nah dosa yang hari itu minta ampun segera menjelang tidur. Segera minta ampun. Jangan tunggu besok. Mati. Nah itu alasannya kenapa kita segera minta ampun, karena tidak ada yang selamat dari dosa. 3. Kenapa kita bersegera dapat ampunan karena Allah? Karena kita tidak akan diterima Allah kalau tidak dapat ampunan. Syarat pulang ampunan. Apa kata Allah soal Al-Fajr 28:29? Al-Fajr 28:29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah menghadap Tuhan. Siapa yang boleh pulang? Nafsul mutmainnah namanya, jiwa yang sudah tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah tak berdosa, yang sudah diampuni semua dosanya. Karena begini, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat jiwamu tidak tenang. Itu dosa. Ibu bapak kalau gelisah, tak tenang, kita coba dosa itu pasti. Karena sifat dosa itu membuat gelisah, tidak tenang, artinya. Cuma ibu, tapi kayu jangan keguhan deh. Ibu kalau bercakap dengan suami, bercakap dengan apa? Lalu atau tidak berusul. Undang ustaz dan bercakap lalu berkamu ustaz dalam pada ibu. Orang kalau hatinya lembut, kalau bermasalah, orang tu gelisah. Ibu kalau bercakap dia cakap tu lalu betul. Makin banyak ibu bermasalah, orang makin tak nyaman lagi. Makin banyak ibu bermasalah jurang, makin tak akan tenang lalu betul. Kenapa? Dosa membuat jiwa tidak tenang. Apa yang kita maaf ya? Bu maaf aku itu tolong sama bu, dia sama-sama ibu. Lama lalu ibu. Kenapa? Ampunan, maaf membuat jiwa kita tenang. Kalau jiwa tenang, kenapa pulang? Itu kenapa begini ibu? Kenapa setiap kita berbuat baik tenang jiwa? Coba tak percaya. Bapak Ibu habis salat subuh tadi apa perasaannya? Tenang. Kenapa habis salat perasaan tenang? Nanti baca surat Hud 114. Ya, surat Hud 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kerjakanlah salat dari pagi sampai malam. Setiap salat menghapus dosa. Itu makanya tenang perasaan kita habis salat. Kenapa? Di dosa kita dihapus oleh Allah. Semua dihapus. Dosa bapak dari Isya subuh dihapus. Dosa dari subuh zuhur dihapus. 5 kali. Itu makanya salat itu menenangkan. Faizat maknantum fa'aqimus salat. Dirikanlah salat supaya hatimu menjadi tenang. Kenapa? Karena salat menghapus dosa. Bapak Ibu puasa, coba rasakan puasa itu waktu berbuka atau waktu malam takbir, apa perasaannya? Lapang, tenang. Kenapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa diampuni. Cuma kau tenang. Cuma kau hari raya kau terasa bahagia. Kenapa? Dosa diampuni. Ibu bapak duduk di pengajian kuat, diampuni dosa dah. Iya. Mamin kau dia jadi sunnah majlisan yazkuruna billah ila hafadhumul malaika
kalau orang duduk di pengajian, para malaikat memintakan ampun atas dosa mereka hingga ikan yang ada di lautan. Makanya Bapak Ibu kalau duduk di pengajian, semua dosanya diampuni Allah. Janji Nabi begitu, kecuali syirik dan masalah dengan manusia. Itu makanya Bapak Ibu duduk di pengajian, itu tidak tenang hatinya ya, tenang, jiwanya tenang, diampuni Allah dosa. Itu makanya akan duduk lalu dengan ceramah begitu. Hebat. Orang lalu dengan ceramah aku lalu hati tenang. Nah, kalau hati gelisah mana mau lalu? Karena lalu jadi orang kan. Ada orang di rumah, ada di sprinter, mati lampu di AC, tak menaruh apa-apa. Pada ke pengajian ke Mas Haji, duduk menyandar saya kat tembok nampak. Sakan cangkul sedap jobik mari hari lalu dapat. Itu tak semua orang pilihan. Orang lalu duduk lalu tu pilihan tu tak satu orang bisa. Orang lalu bersuntik begitu. Tidak pakai tablet pel lalu. Ikut duduk saja Pak bisa lalu bagalu itu masalah tu Pak. Tak berdosul. Jadi kalau jamaah lalu pada ceramah tu takut tak berdosul. Amin. Apalagi kalau tak bagalu tu lah rahasia mana Pak nak dulu. Jangan mati suruh bola semua. Makanya Bapak Ibu kalau pengajian di masjid datang minimal pelalu je kemarin. Kedatangan jiwa itu mahal. Ampunan. Nah, kalau pengajian ada susah mana di rumah ada pengajian. Di HP sampai ke rumah. Ada. Tapi duduk di majlis ini itu ampunan. Allah ampuni dosa aku turun ketenangan hati. Makanya aku kalau aku ceramah, aku lalu jamaah tak berang aku. Yang lalu jamaah aku ceramah tak kan berang aku. Kenapa? Allah ampuni dosa-dosa. Tentang jiwa. Ya kan? Jadi pujian heran itu Ustaz, aku tak kantuk mantu aku dengan ceramah Ustaz. Di ibu tak berdosa itu lah tentang jiwa ibu. Ya kan? Nah, itulah buahnya duduk di pengajian. Nak kalau lalu di pengajian itu tak berdosa itu lah tentang jiwanya itu. Ya karena setiap kebaikan menghapus dosa, itu makhluk tentang jiwanya. Nah jadi bisa ibu dah lalu lah, lalu jiwa tentang dosa. Aku kalau jamaah kota, ya tak nyaman nak mula. Tapi kalau jamaah lalu, alhamdulillah aku baca dulu, tak ada ampunan jiwanya tentang. Iya. Bapak Ibu kalau bersedekah, coba tidak percaya apa rasanya sedekah? Sedekah tenang Pak. Kenapa? Ini baca di surat At-Taubah 103 itu. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sedekah itu mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Itu makanya orang kalau rajin bersedekah itu Pak, dibersihkan dosanya oleh Allah dan tenang. Itu makanya orang rajin bersedekah itu Ibu lapang, tenang. Orang yang sepilih kalian itu Ibu bakal sekannya itu. Jadi kalau apa-apa bakal sekannya dari pagi sampai sore itu kikir. Orang kikir itu hidupnya sasa. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa adad. Orang yang kikir itu sasa. Orang kikir itu kepada bahagia. Ya. Karena orang rajin bersedekah itu bahagia. Itu aku kalau kau sakit kata Nabi bersedekah. Kalau sakit di badan bermula dari sempitnya jiwa. Bapak itu kalau jiwanya sasa, penyakit ke badan itu. Rato-rato penyakit di badan itu kan berawal dari jiwa yang sesak. Maka melapangkan jiwa itu sedekah. Dengan sedekah badan sehat. Itu hebatnya sedekah lupa tenang jiwa ini. Yang sepilih, tidak ada bahagia. Bahkan di akhirat itu orang yang sepilih itu digosok oleh setrika api. Nanti baca di At-Taubah 3:4-5. Ya, At-Taubah 3:4-5. Itu makanya Hindun mengadu ke Nabi. Hindun ini istri Abu Sufyan. Abu Sufyan orang kayu, piti banyak, pengusaha, tapi pagi melaju kan isi pilih karya. Tak pada cukui, ngenek lagi yang bukan isinya boros, tak mau sekedek lagi nya.
mengadu dan tahan dari Hindu mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sofyan rajulun sahih, suami saya Abu Sofyan kayu binti banyak tapi sepilih kali yang lagi merajuk ke rumah. Apa kata Nabi? Huzi mayafik, kalau suamimu kaya dan kikir, ambil saja hartanya tanpa sepengetahuan dia. Paso juga sedekah, caranya ambilnya dan telengan ambil. Dibolehkan ibu dibolehkan mengambil harta suamimu tanpa sepengetahuan dia. Kalau mau kayu dan sepilih, telengan ambil, masuk dalam hati ambil. Boleh. Tak perlu susah, tidak. Kenapa? Memberikan nafkah ke istri itu sedekah yang wajib hukum. Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, ini dananir, saya punya uang yang banyak. Liman atas sadaq, ke siapa saya bersedekah? Uang saya banyak. Kata Nabi, ibda biman ta'mur, bersedekahlah ke istrimu yang pertama, jangan ke yang lain. Engkau kalau ingin bersedekah ke istrimu, karena sedekah ke istriku wajib. Maka pada bapak yang sendiri paso coba sedekah. Baca rumah Suzan, telenga ambil. Ada ibu-ibu bakal lebih tahu kok. Negeri Cino pun ada boleh potensial. Harusnya dulu lah. Tapi begitulah. Begitu Nabi menyelamatkan umatnya. Kalau ada suami-suami kikir, paksa dia bersedekah. Jadi harap tu ibu kok dicilo kurang, itu Tuhan memasuk bersedekah. Kalau dirampung orang harap tu ibu, itu Allah yang menyuruh dia mengambil supaya ibu bersedekah dengan cara dipaksa. Kalau sukarela bersedekah ada apa banyak no. Coba tidak orang lupa. 2.000, 5.000, 2.000, jarang-jarang sapi masuk ke situ. Padahal dompet dosa diri. Itu dia sukarela tu. Maka segitunya. Pada perhatian Tuhan, pada amal. Pada dia sukarela, pada risau sesumpul. Diciluk orang mondai, 5 balik juta sekali bersedekah. Itu dah pasur tu, dipasur Tuhan. Jadi ada kalanya kita bersedekah tu dipasur Tuhan. Jadi ibu kalau ambil pinjam tu ibu dipasur bersedekah, masuk sedekah, pasur. Supaya dosa apa akui. Jadi ibu kok ketabun ambil pinjam besok. Binti ibu, yo. Bagus ambil supaya dosa apa abi. Itu jauh. Kau ketabun ibu ambil binti ibu yo. Bagus ambil dosa apa abi. Makin gadang diambil ibu, makin banyak dosa apa abi sayur. Makin gadang diambil ibu pinjam baru, makin banyak dosa Pak. Besok Pak menjalankan Pak mati di hari apa mati itu, cabut nyawa Pak dipacari sadunya itu Mas, sedekah apa dipacari Tuhan. Itu kalau manusia menjalankan mati minta sedekah. Baca di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Manusia ketika mati minta sedekah, ya Tuhan tambah umurmu sebentar, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tambah umurmu kamu sedekah dulu. Menjalan mati itu yang paling diinginkan apa sedekah besok. Besok menjalan apa mati itu dipacari Tuhan, ibu menciluk binti apa. Iyo dipacari di hari itu apa menyasar, nggak ada satu coba ambil itu siapa itu. Jadi kok yuk cari apa cuma loh seperti ini. Jadi apa? Yang paling dirindukan manusia kok sedekah. Si dulu ibu ambil binti apa mungkin berak, tapi ketika apa mati musuh gembira apa untung diciluk. Ya. Kok dapet satu aja ciluk dulu. Bahagia apa dari mati itu loh kamu. Gaji ibu-ibu alhamdulillah. Tidak rugi dengan ceramah pagi. Jadi ibu kalau menciluk tapi sesuai kebutuhan pokok ibu ya. Tapi semena-mena kalau udah cukup dari apa aku menciluk udah sesuai ibu. Nah, jadi kita pulang menghadap Allah itu dengan apa? Itu kenapa begini ibu ya?
Nabi Muhammad di usia 60 tahun menaklukkan kota Makkah. Dan orang masuk Islam berbondong-bondong. Apa kata Allah turun ayat? Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu usia Nabi 60 tahun. Sudah kota Makkah takluk, orang berbondong masuk Islam. Kenapa disuruh Nabi istighfar? Game over. 60 tahun sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. Engkau akan segera pulang menghadap saya. Perbanyak istighfar. Modal menghadap Allah itu ampunan istighfar. Nabi Muhammad disuruh istighfar di usia 60 tahun. 2 tahun setelah ayat itu turun, Nabi meninggal dunia. Kata Nabi, sejak surat An-Nasr turun, setiap hari paling tidak istighfar saya 70 kali. Setiap hari tidak pernah kurang 70 kali istighfar saya. Itu makanya Bapak Ibu yang lah pensiun, anak 60 sudah selesai game over. Ibu bapak lah pensiun, anak 60 pensiun dah? Pensiun. Anak-anak lagi berumah tangga ada? Sudah. Siapa rumah tinggal, awak sih baru boleh. Itu kemana apa ibu di rumah baru boleh tu? Menunggu jemputan. Itu makanya Bapak Ibu usia 60 kali itu lali capek nikmat dua, nikmat makan cik, nikmat lalu cik. Itu makanya gigi tangga. Gigi tangga itu Pak Allah mencabut nikmat makan tu, jangan makan boleh. Jangan kuliner juga. Bapaknya istighfar ibadah, cari ampunan. Nah kalau nikmat lalu tu makanya Bapak Ibu umur 60 kau dah jam 3 cukup kasih tak pakai alarm dulu. Jam 3 itu dibangunkan Tuhan tuh istighfar lagi. Istighfar. Kenapa? Nanti baca surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai 18. Allah janjikan surga kata Allah. Bagi siapa surga? Ayat 18 nya Az-Zariyat. Wa bil asharihum yastaghfirun, mereka yang banyak beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Menjelang azan subuh jam 4, setengah 5 sahur. Jadi surga itu bukan orang yang ahli ibadah, ada orang berdosa, tapi di waktu sahur mereka istighfar. Makanya waktu sahur ini jangan lupa lewatkan nih, ya perbanyak istighfar menjelang azan subuh. Sekalimu jago leh, jam 4 jago leh, jangan azan jago masalah. Kadang ada sebagian apa-apa kok. Ada jamaah aku curhat ke Ustaz, aku pakai Ustaz, waduh, suami yang aku Ustaz anak pensiun jago subuh kok dari taruh. Nah, itu kebiasaan dari kait di mulut. Apa-apa kalau lah jago jam 5 jam 4 jago lagi. Kadang aku heran di kampung aku. Apa-apa aku 5 payah jago, subuh payah jago. Tapi kok musim durian udah gini gua. Jam 3 pagi munian durian di ladang, Pak. Jatuh durian jam 3 nyo center, Pak. Cik durian yang 4 jam 3 nyo kajang, itu surga jam 5 udah kajang, Mas. Itu makanya yang paling rancak kok menjaga orang yang musim durian, musim durian. Makanya udah cerita, Pak. Jadi apa-apa kok payah jago subuh. Dia jago di sini ada jago lain, ada jam 4 beko lah. Sekali jago lah, sekali beko lah. Dah biasa jago lah, biasa dah beko lah. Lalu ni balik. Tak lama sudah jatuh durian dah kat rumah, mesti durian jatuh durian. Mari besi dah pula durian jatuh, melobek lah so. Lobek. Sudah tu melobek, pembunyi je dah, kancang bunyi. Akhir cik dah pula dua je pula dekat buku kadang bunyinya. Akhir cik ni kapal dua di kau buka palu dan tandu kena. Mereka dua kapal dan tu kami turun kan. Kita kalau mahu dia macam mudah, boleh kau tu palu dan tu. Jadi begitulah Bapak Ibu ya. Jadi tolonglah istighfar kau banyak ya. Nah itu alasan yang kita bersegera dapat ampunan. Tak tahu kita ajal kata datang, tak ada yang aman dari dosa. Pulang menghadap Allah itu hanya dengan ampunan, dan surga Allah dijanjikan bagi yang beristighfar terutama di waktu sahur.
Nah begitulah terutama bapak ibu yang laku yang kunyang tuan. Kalau laku yang kunyang nggak mau. Yang bapaknya istighfar ya. Itu makanya bapak ibu yang mau ada 25 KT, apalagi yang 70, kau sebut kawan sama SD, kawan sama SMP, pertanyaannya, ini saya mulai, lamati inalillah, saya lamati inalillah, saya lamati inalillah. Terus saya tinggal dari awak saya mulai, pada tidak kelakon itu. Nah begitulah dulu bapak ibu. Ada pertanyaan bapak ibu? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada hadis apa dalam manusia dimatikan Allah sesuai kebiasaan. Ya saya silakan. Dan aku tidak ngerti kok kebiasaan kok. Misalnya awak waktu satu hari 24 jam. Atau saat sebetulnya awak jikir berapa banyak awak dari untuk ibadah. Terus supaya awak dimatikan sesuai kebiasaan kita tadi kan. Jadi disebut kebiasaan. Itu hadis Pak, kata Nabi begitu, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu akan dibentuk oleh lingkungannya, oleh kebiasaannya, dan dia akan mati pada kebiasaan itu. Kebiasaan itu maksudnya gini Pak, ibarat pohon Pak. Pohon kok kalau condongan ke timur dari gede, warahkan ke timur, nyampe robohnya pasti ke timur juga. Sulit rasanya robohnya ke barat, karena condongan ke timur. Kalau apa dari gede, condongan ke barat kayu dulu, dari mulai tumbuh dulu, bentuknya ke barat condong, tapi robohnya ke barat juga. Jadi kebiasaan itu apa perkara yang menjadi kecenderungan kita sejak kecil. Dan kita akan dimatikan di situ. Makanya Bapak Ibu kalau biasa dalam hal-hal yang gini Pak, ada orang mati sedang sujud, ada orang mati sedang mendengar pengajian, ada orang mati sedang berceramah. Tak sedikit Pak. Ada yang mati sedang baca Quran. Utsman bin Affan itu mati sedang pegang Quran. Ya. Jadi orang-orang itu akan mati. Kemarin ada saya berita, bisa baca berita waktu COVID heboh-heboh. Bupati meninggal di kamar hotel bersama pelacur. Itu karena kebiasaannya. Karena kebiasaannya. Karena dia biasa begitu, sedang dinas biasa begitu. Allah matikan di sana. Ada 3 manusia yang kata Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang paling pedih 3 manusia. Yang nomor 1 kata Nabi, Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Kenapa orang tua berzina ini masalah azabnya? Orang tua berzina itu bukan karena syahwat, karena kebiasaan. Syahwat tidak ada lagi, apalagi syahwat tak kuat. Jangan lihat duit sebelum detik-detik. Syahwat aja itu. Tidak ada syahwat lagi. Kenapa masih berzina? Meninggalkan kebiasaan itu tidak mudah. Dia saja mudah dah biasa dia karajo itu sampai gaib tidak aku tinggal. Gini, ibu bapak kalau setiap hari olahraga, coba sehari ke olahraga, sakit badannya dah. Meninggalkan kebiasaan itu hari itu. Ada yang kurang maksudnya. Ibu kalau setiap hari sembahyang subuh ke masjid, cus subuh dan ke masjid sehari, dah kurang rasanya ibu. Meninggalkan kebiasaan itu tidak mudah. Tapi ibu bapak tidak pandang olahraga, cukup olahraga sekali dan sakit badannya itu. Baru sakit badannya. Melakukan yang tidak kebiasaan itu tidak mudah. Makanya kebiasaan itu orang mudah mengerjakannya. Dan sampai mati dia akan stop pada kebiasaan itu mudah bagi dia. Makanya ada cerita di kampung, cerita dia, Allah yang tidak bisa cerita. Jadi ada apa hobi bakoa. Dari ketek sampai kudu sampai gaib bakoa, masya Allah, mendarah daging.
sampai menjalani mati juga hari-hari Pak. Udang. Anaknya tidak mengerti Pak, udang. Tenaga udang Pak, beri pasar udang lah. Beri pasar udang. Nah, sudah masak dari bapak udang. Dan mencari Pak udang. Nyari dari udang. Kok sekarang Pak udang? Timbullah kawan sama Pak. Mengerti Pak udang. Nyambil kartu udang tuh. Mati langsung Pak. Makanya Bapak kalau biasakan dalam kebaikan mati saja bego. Kalau biasa dalam hal-hal yang huru hara mati saja bego. Ya ada orang mati sedang memakai foto minuman kan memang biasa kalau mati kan dari situ tuh. Ya. Nah makanya Bapak Ibu kita minta kepada Allah, ya Allah, wa tawaffana ma'al abrar, begitu kan? Wafatkan saya bersama orang-orang baik. Amin. Abrar kan? Abrar itu kata birun, wafat bersama orang baik. Kalau bisa Bapak Ibu mati gini kok, sedang duduk di pengajian ini. Malah abrar, kita sedang berkumpul bersama orang-orang baik, mati tidak? Pasti baik, tidak mungkin tidak baik. Itu makanya Nabi pada pergi umrah Nabi, ada sahabat mati dalam perjalanan umrah. Kata Nabi, mandikan dia, kafankan dia dengan baju umrahnya yang 2 potong tuh, jangan cari kafanan, pakaikan balik umrahnya tuh, pakai ihramnya tuh. Kenapa? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabiyan. Karena nanti di hari kiamat orang dibangkitkan dalam keadaan ketakutan, dia akan langsung berkata di hari berbangkit, labbaik Allahumma labbaik, saya datang menghadap Engkau. Kenapa? Ma'al abrar, dia wafat dalam keadaan bersama orang-orang baik. Nah itu penting Pak. Makanya bapak yang kunyang-kunyang tadi gak acuh-acuh dulu di pengajian Tunggu mati ke situ. Amin. Ya, kan? Tak ada Bapak yang sehebat mati dulu di pengajian Pak. Dosa diampuni, rahmat turun, sakinah datang, dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Apa yang lebih hebat dari itu? Kalau Pak dulu di lapang meja di minggu nongko batu mati, udah tak tua pun Pak dulu. Ya, gitu. Di kampung tinggal Masya Allah. Pak tapi Pak alam manusia kok ngecil. Lah pensi pun apa-apa Pak. Tidak kamu saji, ada kamu salah. Nyobain posko domino. Ada dulu grup itu. Pagi dulu itu sama-sama. Pagi itu telepon Pak, kurang kawan nak nikah. Padahal ada rupiah Pak. Dan dia lagi waktu tambahan tidak mengajar bola, gol keampunannya. No tambah pada lalai. Nah dia akan mati pada kebiasaan begitu nanti. Itu maksudnya Pak. Yang manusia itu akan dimatikan pada kecenderungannya. Di mana dia cenderung jiwanya, mati di situ. Makanya kemarin Pak yang meninggal sedang memberikan ceramah khutbah, ini wali kota Bandung nih. Jadi yang viral itu Pak cerita wali kota Bandung kan dia mau khutbah Jumat kan, meninggal Pak. Waktu mau khutbah Jumat di masjid hari Jumat sedang berwudu, habis sholat sunat mau berdiri khutbah Jumat meninggal. Salah Pak, kita iri orang kayak begitu juga. Ya. Bapak coba cari di YouTube nanti, saya lihat nontonnya itu viral kemarin itu. Ada bapak-bapak dengan pengajian duduk di sini. Ustaz saya kan duduk sini. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Rasulullah? Ustaz lagi menjawab, meninggal langsung duduk di sini. Belum selesai jawaban meninggal. Ya, di YouTube. Ya, jamaah yang meninggal bertanya, bercara bertemu Rasulullah. Itu di YouTube. Viral cerita kemarin. Kayak begitu kita iri, dimatikan Allah di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dalam kebaikan pula. Itu buktinya manusia akan mati pada kebiasaannya. Gitu. Nah, tentu ya usaha pasti maksimal. Dan akhir itu Allah yang mati. Ya. Nah begitu lalu Bapak Ibu, setengah 7. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, lebih kurang mohon. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa saya dulu istighfar ya. Astagfirullah. Dicari nanti. Pokoknya saya dulu istighfar dulu bantu sama Ustaz kita yang tinggal di masjid kalau yang dah dapat. Kalau seminggu, 2 minggu, sebulan dibaca hafal surat. Amin. Ya, itu tunggu selamat mati bilu mati ya. Ya, kocok. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Sofyan Hadi dari ceramah Ustadz Sofyan Hadi. Allah